Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ananda sekalian yang kami cintai, jumpa lagi dalam video kita pada kesempatan kali ini, yang insya Allah kami akan menjelaskan mengenai petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru wilayah Sulawesi Selatan tahun 2021, khususnya bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Adapun yang menjadi persyaratan bagi ananda sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMK, yang pertama yakni berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Kemudian wajib memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lainnya yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Nah, selanjutnya untuk syarat usia calon peserta didik SMA atau SMK dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi ananda sekalian wajib untuk menyiapkan akta kelahiran untuk membuktikan usia calon peserta didik, khusus bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA, SMK. Kemudian yang kedua, persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah 3T. Yang ketiga, calon peserta didik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangan. Yang keempat, SMA, SMK yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh SMA, SMK yang bersangkutan. Dan yang kelima, jika SMA, SMK yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Jadi untuk 3, 4, dan 5 syarat bagi sekolah yang menerima peserta didik dari warga negara asing atau warga negara Indonesia yang berasal dari sekolahnya di luar negeri, misalnya dari Malaysia atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik yang penyandang disabilitas. Kemudian selain itu, di SMK dapat menetapkan persyaratan khusus seperti tinggi badan, buta warna, dan tes bakat minat. Nah, ini mungkin akan diterapkan oleh beberapa kompetensi keahlian khusus di sekolah menengah kejuruan, tergantung dari sekolah masing-masing. Selanjutnya, ananda sekalian, perlu kalian ketahui bahwa PPDB tahun ini, di tahun 2021, untuk pendaftaran SMK memiliki 4 jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur jarak terdekat ke sekolah, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua wali, dan yang keempat jalur prestasi. Baik, kami akan menjelaskan satu persatu dari keempat jalur pendaftaran ini. Yang pertama, jalur jarak terdekat ke sekolah memiliki kuota sebanyak 5%. Untuk yang pertama, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi untuk jalur jarak terdekat ke sekolah dibuktikan dengan kartu keluarga kalian, calon peserta didik baru. Namun penting untuk diperhatikan bahwa kartu keluarga tersebut harus diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya bagi ananda sekalian yang memiliki kartu keluarga baru terbit kurang daripada 1 tahun, maka ini tidak diterima sebagai persyaratan. Artinya kalian tidak bisa mendaftar melalui jalur jarak terdekat ini. Kemudian yang kedua, jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili
Ini khusus bagi calon peserta didik yang mungkin pernah terkena musibah kebakaran misalnya, kemudian kartu keluarganya ikut terbakar, atau mungkin pernah terkena bencana alam dan lain sebagainya, atau bencana sosial. Nah, itu boleh digantikan dengan surat keterangan domisili. Tapi ini sekali lagi berlaku untuk keadaan-keadaan tertentu. Dan yang ketiga, jarak terjauh yang dapat mendaftar melalui jalur ini adalah 5 km dari sekolah. Jadi jarak paling jauh adalah 5 km dari sekolah yang ingin didaftari. Dan yang terakhir, jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi menggunakan jarak. Jika jarak sama, menggunakan rata nilai raport semester 1 sampai dengan 5. Jika rata nilai raport sama, maka akan menggunakan usia. Dan jika usia sama, maka menggunakan waktu pendaftaran. Jadi seleksi yang keempat ini akan kita gunakan jika berlaku kondisi-kondisi yang telah dijelaskan tadi. Namun jika kuota belum memenuhi, maka yang mendaftar jalur jarak terdekat ini otomatis akan dinyatakan lulus secara keseluruhan. Jadi yang keempat ini berlaku jika jalur jarak terdekat melebihi kuota yang ditetapkan sebanyak 5% dari total keseluruhan kuota yang akan diterima di sekolah masing-masing. Kemudian untuk jalur afirmasi, kuota sebanyak 15%. Yang menjadi persyaratan pada jalur afirmasi, yang pertama diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Yang kedua, peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi boleh berasal dari daerah mana saja. Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota seperti tadi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi ketika jalur afirmasi pendaftarnya melebihi daripada kuota, maka kelulusan juga ditentukan dari jauh dekatnya atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dari sekolah tempat dia mendaftar. Dan yang terakhir, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi syarat utama untuk mendaftar jalur afirmasi ini yakni adalah kartu program Keluarga Harapan. Selanjutnya untuk jalur perpindahan orang tua wali, kuota sebanyak 10%. Syarat yang pertama dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali. Yang kedua, jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik, anak guru, tenaga kependidikan, dan anak dari mitra dunia usaha dunia industri. 3. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua wali berdasarkan rata nilai rapor semester 1 sampai 5 pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PKN, ditambah dengan nilai tes bakat dan minat jika sekolah tersebut mengadakan tes bakat dan minat. Yang keempat, anak guru atau tenaga kependidikan dibuktikan dengan SK penempatan orang tua wali. Dan yang kelima, anak guru, tenaga kependidikan hanya mendaftar pada sekolah tempat orang tua wali mengajar atau bekerja. Jadi anak guru atau tenaga kependidikan tersebut tidak boleh mendaftar di luar sekolah tempat orang tua atau wali mereka mengajar atau bekerja. Dan untuk jalur yang terakhir yakni jalur prestasi, kuota sisa jalur pendaftaran. Jadi kuotanya yakni sebanyak 70%. Nah, dari 70% kuota ini 5% khusus untuk prestasi non-akademik dan 65% untuk prestasi akademik. Untuk prestasi non-akademik sebanyak 5%, adapun yang menjadi kriteria yang pertama diantaranya 1. Hafiz Quran 5 juz,
Bagi Ananda yang mungkin hafiz Al-Quran 5 juz, maka dia akan dinilai setara juara 1 internasional. Yang kedua, di bidang olahraga. Yang ketiga, seni budaya. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, pramuka. Yang keenam, palang merah. Yang ketujuh, jurnalistik. Yang kedelapan, keagamaan. Dan yang kesembilan, pencinta alam. Nah, untuk masing-masing prestasi non-akademik ini dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan lomba yang diperhitungkan adalah kejuaraan lomba tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang diperoleh selama calon peserta didik baru di SMP sederajat. Jadi untuk prestasi ini yang terkait dari 9 bidang ini itu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Kemudian untuk prestasi akademik sebanyak kuota 65% ditentukan berdasarkan rata nilai rapor peserta didik dari sekolah asal pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PKN. Yang kedua, menggunakan nilai rapor pada semester 1 hingga semester 5. Jadi Ananda sekalian, jika tadi ketiga jalur sebelumnya, jalur perpindahan orang tua wali, jalur jarak terdekat ke sekolah, dan jalur afirmasi, ada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan, begitu pula untuk jalur prestasi non-akademik, maka jalur prestasi akademik ini boleh didaftari oleh seluruh calon peserta didik hanya menggunakan rapor. Jadi hanya menggunakan nilai rapor semester 1 hingga dengan semester 5, yakni dengan memperhatikan rata nilai rapor peserta didik pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PKN. Baik, kami lanjutkan untuk yang terkait dengan prestasi non-akademik, terkait dengan sertifikat prestasinya. Untuk pengesahan sertifikat kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten kota harus disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Kemudian untuk tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional disahkan oleh cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat dan atau Dinas Pendidikan provinsi. Untuk sertifikat kejuaraan dalam bidang olahraga disahkan oleh Indo Organisasi Cabang Olahraga atau oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan tingkat kejuaraan yang telah diraih. Kemudian selanjutnya, sertifikat kejuaraan bidang lainnya itu disahkan oleh panitia penyelenggara atau lembaga terkait yang terlibat dalam kejuaraan. Dan yang terakhir, sertifikat prestasi dalam bidang keagamaan disahkan oleh kantor Kementerian Agama atau lembaga keagamaan yang menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Kemudian untuk verifikasi sertifikat, Satuan Pendidikan diberikan kewenangan untuk memverifikasi sertifikat dan dapat menguji kompetensi calon peserta didik baru sesuai kejuaraan yang telah diperolehnya. Dan yang kedua, hafiz Quran 5 juz akan menerima penghargaan yang setara dengan peringkat 1 internasional pada jenjang SMA dan langsung diterima pada kompetensi keahlian yang dipilihnya pada jenjang SMA. Jadi bagi hafiz Quran 5 juz akan langsung diterima pada kompetensi keahlian yang dipilih pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme PPDB pada tahun ini ada 2, yakni yang pertama secara online atau daring dan juga secara offline atau luring, luar jaringan. Namun tidak semua sekolah menerapkan mekanisme secara offline. Ada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Untuk pendaftaran PPDB, mayoritas saat ini menggunakan mekanisme dalam jaringan atau daring atau lebih dikenal dengan online dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Untuk laman pendaftaran PPDB, kami sampaikan kepada Anda sekalian bahwa laman tersebut secara resmi belum dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, terkhusus lagi untuk Provinsi Wilayah Sulawesi Selatan. Jadi Anda sekalian harap bersabar
menunggu informasi-informasi dalam video-video kami selanjutnya insya Allah. Jadi yang kami sampaikan pada saat ini yakni petunjuk teknis dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Untuk pendaftaran, alamat webnya akan diumumkan pada informasi selanjutnya insya Allah. Kemudian dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan atau luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Jadi untuk luring atau mendaftar secara langsung di sekolah ini hanya diselenggarakan oleh sekolah yang berada pada kawasan 3T atau remote area. Yang mana saja sekolah yang masuk dalam kategori kawasan 3T, kami akan menampilkan petanya. Ya, di sini ada 13 kabupaten yang termasuk dalam remote area, sebanyak 31 sekolah untuk SMA dan 6 sekolah untuk SMKN. Terkhusus bagi kita lagi yang ada di Kabupaten Bone, itu hanya SMKN 09 Bone, Kecamatan Pondre yang melakukan pendaftaran secara offline. Selebihnya, semua sekolah SMK yang ada di Kabupaten Bone menggunakan mekanisme PPDB secara daring atau online. Selanjutnya, jadwal PPDB untuk tahun 2021 ini. Untuk SMK, jalur jarak terdekat sekolah kuota sebanyak 5% akan dimulai pendaftarannya pada tanggal 14 hingga 16 Juni 2021. Untuk waktu, Anda sekalian silahkan perhatikan batas waktu terakhirnya kapan melakukan pendaftaran dan keterangan dilakukan secara daring atau online. Kemudian, waktu verifikasi dokumen atau verifikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2021. Pengumuman untuk jalur jarak terdekat akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 mulai pada pukul 00:01 waktu Indonesia Tengah dan juga mekanisme secara daring atau online. Dan bagi kalian yang lulus pada jalur ini, mendaftar ulang pada tanggal 18 dan 19 Juni tahun 2021 juga secara daring atau online. Kemudian untuk jalur afirmasi kuota sebanyak 15%, pendaftaran akan dibuka pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2021. Waktunya silahkan Anda perhatikan lagi, dan semua pendaftaran dilakukan secara daring atau online. Verifikasi dokumen tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2021, pengumuman jalur afirmasi pada tanggal 25 Juni 2021, dan daftar ulang bagi yang lulus pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2021. Selanjutnya, untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali, anak guru, anak mitra Dudi, kuota sebanyak 10%, dan jalur prestasi non-akademik kuota sebanyak 5%, dimulai pada tanggal 28 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Verifikasi dokumen pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021. Pengumuman untuk jalur ini yakni pada tanggal 2 Juli 2021, dan yang lulus mendaftar ulang secara online pada tanggal 2 dan 3 Juli 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan jalur yang terakhir yakni jalur prestasi akademik sebanyak 65%. Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2021. Verifikasi dokumen 5 sampai 8 Juli 2021, dan pengumuman akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2021 mulai pada pukul 00:01 waktu Indonesia Tengah, dan pendaftaran ulang pada tanggal 9 dan 10 Juli 2021. Baik Anda sekalian, demikian petunjuk teknis pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2021 khusus untuk SMK di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun informasi selanjutnya atau hal yang ingin ditanyakan, Anda boleh bertanya pada kolom komentar video ini.
Demikian pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ananda sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.